tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali dari Allah. Tapi tidak semuanya setiap Rasulullah katakan itu langsung dari Allah. Nah, Karena kan udah Rasulullah juga dibantah. manusia. Kan udah dibantai si Qurannya Kan tuh ini Pak bukan Kalam. diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Sabar dong. Ayo. Loh, Dulu tadi ya, kalau saya Anda belum sudah bacakan surat loh. Kalau saya belum selesai Wa ma bicara. yantiqu. Sebentar Bang, gini. Wa ma yantiqu anil hawa. Saya belum menjawab, Bang in huwa Edis. ila wahyu yuha. Saya belum menjawab. Ya. Lu udah Anda Saya belum jawab, menjawab. Anda bilang, Oke. oh itu kan nggak semua. Lah, belum. Itu ada Padahal udah dibilang. Bang Edis nih. Semua sebentar. yang diucapkan Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Sebentar. Oke, silakan. Sebentar. Ya. Nih. Bang Edis paham nggak asal muasal turunnya itu? Karena Bang Edis bilang udah belasan tahun belajar tentang agama Islam, betul? Baik. Paham nggak asbabun nuzulnya? Saya jawab. Jelas juga ini. Ya, Pak Ibnu Kalam. Ya, Ya, gimana Pak Kalam? ya sehat-sehat walafiat. Ya. Bagaimana Pak Kalam? Apa yang mau Pak Kalam sampaikan ini? Pak Kalam Indonesia Tengah ya? Ya, Indonesia Tengah. Udah berarti sudah jam setengah 12. Ya, Sudah setengah 12 malam. Ya, gimana Pak Kalam? ya, saya mau mengucapkan belasungkawa kepada Pak karena penonton Anda banyak, sehingga terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga siapa lagi Yahya Waroni karena beliau meninggal. Ya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kurban bagi umat Islam. Nah, Ya, silakan. gimana? Apa temanya pada apa temanya? Pak Kalam, yang saya heran begini Pak Kalam. Pak Kalam ini sebenarnya Islam atau Kristen Pak Kalam ini? Islam, masih Islam. Masih Tapi bukan Sunni. Islam. Tapi bukan Sunni. Yang Anda hadapi di Indonesia itu Sunni. Ini Islam apa Pak Kalam ini? Condong kepada Islam di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apakah Islam Anda ini rasional. percaya bahwa Muhammad itu berbuat dosa? Ya, saya percaya kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Berarti Pernah yang berdosa. yang pantas diteladani, yang pantas diikuti Muhammad atau siapa? Ya, kalau sebenarnya pantas-pantas juga Nabi Muhammad. Kalau orang mengerti kan? Al-Quran. Begini Pak Kalam, secara logika nih. Apakah pantas orang yang berdosa itu diikuti? Ya, kayak yang diikuti Allah. Kan ya, ayatnya di dalam Al-Quran. Taatlah kepada Di dalam Allah, Al-Quran taatlah tidak, kepada disuruh Rasulullah, mengikuti taatlah Muhammad. kepada ulil amri. Di dalam Al-Quran disuruh mengikuti Muhammad. Bahkan barang siapa yang mengikuti Muhammad itu sama saja dengan mengikuti Allah. Kan begitu? Begitu, betul? Ya, untuk sebagian ayat. Kan tidak semua ayatnya berbunyi begitu. Kan faktanya Nabi Muhammad pernah menolak. Masih belum jelas. Udah, Pak Kalam. Oh, udah banyak telepon masuk kan? Udah banyak telepon masuk kan? Nabi Muhammad pernah menolak bertanya kan. Tapi saya kan bertanya, berarti saya ikut Allah. Tapi sebentar Pak Kalam ini orang Bugis ya? Ya, Bugis. Orang Bugis. Tetapi Anda mengatakan bahwa Muhammad itu berbuat dosa, betul? Ya, berbuat kesalahan dosa. Berbuat Makanya kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Didoakan Nabi Muhammad itu. Tapi sebaiknya doa itu hanya Tapi sebentar, saya sapa dulu. Ada Bu Mila. Bu Mila Muslim. Yang bermasalah. Sebentar, Bu Mila Muslim. Oke, Bu Mila juga naik nampaknya tidak jelas. Iya, gimana Pak Kalam? Ya, kalau maunya saya mendoakan Nabi Muhammad waktu dia hidup. Tapi Sekarang? setelah meninggal, jangan. Karena kalau kita doakan sekarang berarti Wah, udah bunyi terus HP kan Pak Kalam kan? bunyi HP-nya. Kenapa Sudah bunyi terus HP itu Pak Kalam. Iya. Lebih baik saya matikan. Udah Mengganggu. ditelepon sama ya Waloni jangan-jangan Anda. Mengganggu sekali.
Oke, saya bunuh dulu. Lebih baik saya bunuh ini HP. Ya, Pak Kalam, saya cuma mengatakan begini, Pak Kalam ini kan walaupun Muslim, tetapi pandangan dari Pak Kalam ini kan sudah luar biasa dan banyak membuat Muslim tuh marah. Ya, betul. Pernyataan-pernyataan kontroversi Anda itu kan kebanyakan mengiyakan saya karena Anda mempelajari agama Islam, kan begitu. Iya, karena memang saya dikafirkan oleh kelompoknya Sunni. Saya kafir menurut Sunni. Tahu Kenapa? itu? Kenapa Sunni menurut Anda yang kafir? Tidak, saya yang dikafirkan oleh Sunni. Oke, tapi menurut Muhammad kan hanya ada satu golongan. Ya, hadis itu enggak terlalu, hadis itu bertentangan dengan ayat di dalam Al-Quran. Nah, bertentangan lagi kan? Ya. Makanya saya bilang Pak Kalam. Di dalam Al-Quran itu ada 4 golongan orang masuk surga, bukan satu golongan. Jadi hadis boleh nafi isbat. Oke. Namanya Jadi istilahnya menurut nafi. Anda hadis itu bukan kata Muhammad? Kalaupun sekalipun Nabi Muhammad yang mengatakan asli dan betul-betul Nabi Muhammad mengatakan, tapi harus dinafikan, harus digeser menjadi yang menafikan atau yang membatalkan adalah ayat Allah di dalam Al-Quran. Namanya isbat. Berarti Muhammad suka bohong kalau kita baca hadis. Tidak boleh dikatakan begitu. Tapi harus dikatakan bahwa Allah yang harus diutamakan, bukan Nabi Muhammad. Oke, apakah Muhammad pernah berbohong, Pak Kalam? Syafaat. Apakah Muhammad pernah berbohong? Kayaknya saya tidak menemukan dalilnya Nabi Muhammad pernah berbohong. Nah, ini Pak Kalam tidak tahu. Baik, kita akan buat Pak Kalam malam hari ini akan mengakui Muhammad pernah berbohong atau berbohong dia. Gini, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu adalah berdasarkan berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu, betul? Ya, berdasarkan wahyu, betul. Iya, Anda betul. Oke, artinya setiap Muhammad bicara, maka seluruh perkataan yang keluar dari mulutnya itu Allah yang suruh dia bilang begitu, betul? Ya. Tetapi kenapa? Jikalau memang itu benar, kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Loh. Ini tidak boleh saya jelaskan. Loh. Ini tidak harus boleh saya dijelaskan jelaskan. Pak Kalam. Kalau enggak ini bagaimana? Ya, karena saya akan dituduh Salman Rushdie. Duh. Karena di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Muhammad di situ disuruh melepaskan diri dari sumpahnya, betul? Ya, saya percaya itu, saya percaya. Nah, bagaimana mungkin Muhammad ditegur oleh Allah atas apa yang diucapkan dan menyuruh dan dibebaskan dari sumpahnya, padahal Quran yang sama bilang Allah yang suruh mengatakan itu gimana? Makanya saya bilang, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diwahyukan Allah? Makanya saya bilang, makanya saya bilang mustahil Al-Quran ini bisa dipercaya, bahkan tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dijelaskan. Lantas bagaimana Pak Kalam masih Muslim juga? Itu yang saya herankan sama Pak Kalam. Ya kan Al-Quran itu mengatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi saya menjadikan rujukan yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Berarti Anda percaya bahwa sebagian ayat-ayat yang Anda kemukakan tadi itu saya kesampingkan. Oke, berarti sebagian isi menurut Pak Kalam sebagian isi Al-Quran itu tidak bisa dipercaya. Kalau saya jelaskan bermasalah besar. Oke, tapi intinya kisi-kisinya aja. Intinya Anda mengakui bahwa sebagian isi Al-Quran itu mengandung kesalahan. Majas istilahnya, majas.
Tidak boleh kita kalau katakan kesalahan. Berat. Memang berat. Memang berat. Saya berat. Berat. Oke, coba kita kasih naik satu muslim ya. Ini Rahmat. Mudah-mudahan Bang Rahmat ini dia bisa mengklarifikasi. Makanya kita kasih kesempatan loh yang muslim nih. Wahai kaum muslimin, ustadz, jangan kalian biarkan syubhat ini menggulir seperti bola liar loh. Jawab ini, ya. Oke, Bang Rahmat. Bang Rahmat muslim, Bang. Rahmat. Ya, muslim. 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 Banyak yang Gimana mau masuk menanggapi saya. Bang Rahmat? Banyak WA masuk saya ditegur katanya. Ya, Bang Rahmat muslim. Ada lagi yang menelpon. Tuh, sudah ditelepon kan Anda kan? Ayo, Rahmat silakan nyalakan kamera. Silakan Anda tanggapi nih. Muslim saya kasih kesempatan untuk meluruskan syubhat atau fitnah, kalian anggap fitnah ini. Silakan. Silakan Rahmat. Rahmat terdiam. Oke Rahmat, karena tidak mampu saya turunkan ya. Kita tidak paksakan ya. Kita naikkan lagi muslim, kita kasih naik tempoyak studio official. Makan tempoyak. Ada tempoyak, saya jadi kangen makan tempoyak nih. Ya, tempoyak. Muslim Bang. Muslim Bang. Bukan Bang. Izin mau ngasih tahu aja ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan oleh Pak Ibnu Bang. Iya betul. Di Indo. Oh di Indo. iya. Ya, oke. Saya permisi Bang. Mohon maaf. Ya. Saya pijit. Oke, makasih Bang Tempoyak, makasih. Ya. Saya paham. Oke, kita kasih naik santri TikTok. Malah ada hadisnya. Kalau semua itu dari Imam Abu Hurairah dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan tidak semua ilmu itu mesti kita sampaikan kepada orang. Demikian pula Imam Abu Hurairah juga begitu. Demikian pula Yesus itu. Seingat saya Yesus juga mengatakan seperti itu. Jangan melempar santri mutiara TikTok ke babi. Ya, Bang santri muslim Bang. Iya Bang. Kedengaran? Iya kedengaran. Muslim ya Bang? Alhamdulillah muslim. Ya, sudah nyimak dari tadi Bang? Sebagian. Baru datang nih. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu kalau ngomong dia tidak berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Bener nggak? Betul. Kalau dia berbicara itu adalah Allah yang menyuruh mengatakannya, betul? Betul. Sementara di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya, atas apa yang diucapkannya, bahkan dia disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu, betul? Lanjutkan saja. Tahu nggak? Nanti Anda nggak tahu. Anda tahu nggak? Lanjutkan saja. Kan ini diskusi. Anda bicara. Yang menjadi pertanyaan. Aduh Pak Kalem udah diteleponin terus nih. Yang menjadi pertanyaan begini. Bagaimana mungkin Anda percaya Muhammad mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu, tetapi di detik yang sama Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya? Ini yang bohong Allah Pak Muhammad, silakan. Oke, baik Bang Edis. Sebelum saya menjawab, kan beberapa kali saya melihat live Bang Edis ya kan. Bang Edis selalu mengatakan bahwa Islam ini atau orang Islam di Indonesia sering mempersekusi atau menghina Kristen, betul kan? Itu yang pertama. Ya, terus kalau misalnya Bang Edis buka mempersekusi dalam pengertian itu ketika orang Kristen bahas agama Islam. Oke. Jadi titik pembahasan saya, kalau misalnya memang Bang Edis melihat Islam, bukan Islam ya, orang Islam kurang baik, ya minimal Bang Edis lebih baik daripada orang Islam. Itu yang pertama. Oke, itu belum menjawab. Terus lanjut kita yang kedua. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berbicara bahwa yantiqu anil hawa ila wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata kecuali dari Allah. Tapi tidak semuanya setiap Rasulullah katakan itu langsung dari Allah. Nah, karena kan Rasulullah udah juga dibantah. manusia. Kan udah dibantai si Qur'annya. Kan ini tuh, Pak bukan Alam. diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Ini bukan diskusi dong. Sabar dong. Ayo. Loh, Dulu tadi ya, Anda kalau sebelum sudah bacakan surat loh. Kalau saya belum selesai Wa ma bicara. yantiqu. Sebentar Bang, gini. Wa ma yantiqu anil hawa. Saya belum menjawab, Bang in huwa Edis. ila wahyu yuha. Saya belum menjawab. Ya. Lu udah Anda Saya belum jawab, jawab. Anda bilang, Oke. oh itu kan nggak semua. Lah, belum. Itu ada Padahal udah dibilang. Bang Edis nih. Semua sebentar. yang diucapkan Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Sebentar. Oke, silakan. Sebentar. Ya. Nih. Bang Edis paham nggak asal muasal turunnya itu? Karena Bang Edis bilang udah belasan tahun belajar tentang agama Islam. Betul? Baik. Paham nggak asbabun nuzulnya? Saya jawab. Tadi kan Bang Edis ngebantah-bantah dulu Iya, tuh. Nah, kalau intinya misalnya saya adalah boleh menyelesaikan, Bang, kalau kita belajar kalau saya boleh asbabun menyelesaikan, nuzul, nggak tar dulu. kalau kita saya belajar boleh menyelesaikan asbabun bilang. nuzul, asbabul nuzul itu juga beda-beda. Pak Kalam, saya tanya Pak, ini Pak Kalam muslim loh. enggak. Ya. Sebentar, saya tanya Enggak. Pak Kalam muslim. Enggak. Pak Ya. Kalam, Saya benarkah orang asbabul pesantren. nuzul itu Selalu beda-beda? dipercaya, betul. Ya, beda. Artinya tidak Sebentar, tidak Boleh boleh nih, sebentar, boleh Bang dijawab, Santri, boleh Santri, dipercaya. Ini sebentar, diskusi Bang. apa sebenarnya? Artinya ada ulama yang mengkritik asbabun nuzul, ada ulama yang mengkritik asbabun nuzul. Bukan mutlak, sama dengan nahu saraf. Tidak semua ahli nahu saraf itu dipercaya sebagai bahwa dengan ilmu nahu saraf orang sudah mengenal kebenaran. Nah, Begitu. nahu sorof itu gramatikal bahasa Arab, Pak. Ya, Nahu sorof betul. itu gramatikal bahasa Arab. Ya, bukan, tapi bukan, itu kan bukan arti atau belakangan terjemah. baru muncul, belakangan baru muncul kan. Di zaman Nabi itu tidak ada ilmu nahu saraf. Ya pasti nggak ada lah. Gimana Ya. sih? Makanya maksud Oke, saya boleh jawab nggak nih? mengandalkan nahu saraf untuk memahami kebenaran. Itu sudah dibahas oleh Imam Al-Ghazali. kok- Makanya Imam Al-Ghazali Bapak, itu Pak. mencari Enggak, ilmu tar dulu yang nih, saya lebih boleh hebat dari ngejawab itu, nggak nih? namanya ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Sudah pernah dengar ilmu yang tidak bisa dibantah oleh manusia yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Apa tuh? Nah, itu Ilmu apa tuh? Oke, kita lanjutkan Ya, saja sudahlah, poinnya. jangan- Gini. jangan berdebat Oke, dengan sebentar, saya. saya kendalikan ya. Gini, intinya bahwa asbabul nuzul itu pun berbeda-beda. Ada yang bilang Saya belum jawab ya. surat Saya belum At-Tahrim, jawab sebentar ya. Bang. Surat At-Tahrim yang pertama aja itu asbabul nuzulnya beda-beda. Ada yang bilang Muhammad itu lagi pergi ke rumah Zainab. Di rumah Zainab dia disuguhi madu. Ya. Kemudian dia minumlah madu itu. Ketika dia sampai rumah, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau magofir. Kalau di sini bau pete atau bau jengkol. Sehingga Muhammad mengharamkan, baik, saya tidak mau lagi minum madu di rumah Zainab, kata dia. Itu asbabul nuzul yang pertama. Tapi asbabul nuzul yang lain bukan masalah itu. Masalah bagaimana Muhammad menggauli budaknya Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Ketika Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah, kepergok oleh Hafsah bahwa dia gauli di ranjangnya Hafsah pada giliran Hafsah. Betul Pak Kalam? Ya. Iya. Beda-beda asbabul nuzul. Tersesuka hati orang yang mau mengarang cerita di balik itu. Gimana? Mau saya tunjukkan datanya? Ya, saya belum. Oke, silakan. Saya belum jawab. Silakan, loh. silakan, Ini dari tadi silakan. Bang Edis yang jawab gitu. Silakan. Diskusi apa Silakan. ini? Hmm. Oke. Memang di salah satu itu yang saya tahu soal bagaimana bukan bersekongkol memang. Maksudnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang minum madu dan sebagian istrinya tidak suka bau dari masam, kan karena memang madu kan itu sifatnya asam ya. Tidak suka Yang aroma diwahyukan, dari kita masamnya fokus ke madu. wahyu. Yang wahyu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Segala sesuatu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Fokus ke situ. Ini siapa yang mau menjawab Pak Kalam? Coba kasih kesempatan dulu dia Pak Kalam, coba. Oke, itu. Katakanlah terserahlah pilih yang mana. Yang penting kalau untuk
apa disebutnya ya, membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat zolim seperti tadi yang di masalah ranjang itu, saya tidak mengetahui itu. Nah, Kita ini ambil pantesan yang Anda masih masalah Islam. madu. Taruh nanti dulu. Nah, ini dipotong-potong dulu. Ini Oke, diskusi silakan, macam silakan. apa, Bang Edis? Sorry. Silakan. Kita Silakan. ambil soal asbabun nuzul yang madu misalnya. Katakanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah salah. Itu membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jujur orangnya. Dan karena apa? Karena segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah, firman Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya Kalam sebentar saya turunkan ya, karena Pak dan Kalam dilafazkan terus. dan Pak Kalam, diinformasikan saya turun kepada Di dalam diskusi ini saya percaya bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk perpecahan, tetapi justru untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, kita bisa membangun masyarakat yang lebih harmonis. Saya mengapresiasi upaya untuk menghargai keragaman kepercayaan. Kita perlu terus berupaya untuk menciptakan ruang di mana semua orang merasa nyaman dan aman untuk mengungkapkan keyakinannya. Saya pikir penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia yang berjuang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Perbedaan dalam keyakinan tidak harus membuat kita merasa terpisah, tetapi seharusnya membuat kita lebih bersyukur atas keberagaman yang ada. Saya selalu tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama dan kepercayaan. Semakin banyak kita ketahui, semakin besar kemampuan kita untuk memahami orang lain. Saya pikir sangat penting untuk memahami dasar-dasar ajaran agama, karena ini membantu kita untuk memahami perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh pemeluknya. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.